Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madagal jari wa ijma' nabi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Rabbil alamin, yang kami muliakan dan kami hormati guru kita Al-Ustaz Muhni dan keluarga, yang kami muliakan dan kami hormati para habaib akhirul kirim Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Yahya Al-Habib Kamal bin Yusuf bin Yahya Al-Habib Muhammad Bakir bin Rafiq Asgaf, yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama sebuah bin sebuah hadirat rahimakumullah, jamaah istighosah khatmul Quran, radibul hadat dan maulid ta'lim majlis Nurul Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dikasih kasih sayangnya Allah taala kepada kita. Alhamdulillah, kita masih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cintanya Allah kepada kita, kita masih diperkenankan untuk menyebut nama Allah. Dengan cinta Allah kepada kita, kita masih diperkenankan untuk memuji kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cintanya Allah kepada kita, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk mendengarkan untayan-untayan salawat, untayan-untayan pujian kepada kekasih kita, kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala, kita masih dimuliakan pada malam hari ini untuk bisa melihat wajah-wajah orang-orang mulia, wajah-wajah orang yang Allah cintai, wajah-wajah orang yang Allah sukai, dan wajah-wajah yang Allah muliakan besok pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mencintai Allah dan Allah taala. Kita mencintai Allah taala dengan bagaimana? Dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah taala. Kita mencintai Allah taala dengan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita cinta kepada Allah taala, kalau bisa kita bisa meninggalkan, tidak melakukan hal-hal yang makruh, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti disebutkan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan selama hidupnya, saya belum pernah terbetik di hatiku untuk melakukan hal-hal yang makruh, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu wujud bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir adalah sungguh-sungguh cintanya sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah taala, apalagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah taala seperti Allah memuliakan orang-orang mulia, orang-orang salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak merasa, kita tidak sadar waktu kita telah banyak yang lewat dari umur kita. Setiap detik dari tahun kemarin sudah kita tinggalkan. Menit-menit dari tahun kemarin sudah kita tinggalkan. Jam, hari, minggu, bulan sudah kita tinggalkan sampai kita di penghujung tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Kita sekarang di penghujung tahun, dan kita insya Allah akan berjumpa dengan tahun baru. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita berjumpa dengan tahun baru Hijriah. Amin ya rabbal alamin, dalam keadaan yang lebih baik. Akan tetapi kita harus menoleh ke belakang dari Muharram tahun kemarin sampai Dzulhijjah saat ini. Apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita apa yang telah kita wujudkan atau berikan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan cinta dari Allah, supaya kita mendapatkan ridha dari Allah dari tahun Muharram yang kemarin. Alhamdulillah, kita setiap bulan, setiap 35 hari, alhamdulillah kita datang di majelis yang mulia ini. Setiap 35 hari kurang lebih kita hadir duduk di sini untuk mendengarkan khatmul Quran, untuk melihat anak-anak yang ahli Al-Quran, melihat orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran. Setiap 35 hari kita di sini juga datang dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan orang-orang tua kita,
yang telah meninggal dunia lewat tahlil yang dipimpin oleh guru kita Ustaz Mughni. Setiap 35 hari kurang lebih kita alhamdulillah dihadirkan di sini untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan untayan zikir yang telah disusun oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam ratibnya Ratibul Haddad. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari tahun kemarin kita sampai saat ini masih dimuliakan, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir duduk di sini untuk bersolawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membasahi lisan kita, untuk membersihkan hati kita dengan memperbanyak kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita alhamdulillahirabbil alamin setiap malam Rabu pagi seperti ini kita berusaha kepada Allah Ta'ala, dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi hati kita, untuk mengenal di hati kita, untuk memenuhi hati kita dengan kecintaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan untian salawatkah atau dengan perkataan-perkataan para ulama atau perkataan orang-orang yang berkata di malam hari seperti ini untuk mendengarkan bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ingin mendapatkan kemuliaan harus lewat pintu Nabi Muhammad SAW. Ini adalah semua wujud dari cintanya Allah kepada kita. Kita masih diperkenankan sampai saat ini hadir di majlis ini, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, berzikir menyebut nama Allah dengan lisan kita yang kotor. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tanpa ada cinta dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak bisa hadir pada malam hari ini. Tapi alhamdulillah karena Allah masih mencintai kita, dan mudah-mudahan tahun depan yang sebentar lagi akan muncul di hadapan kita mudah-mudahan bertambah iman kepada Allah, bertambah cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tahun bulan-bulan, hari-hari, minggu dan jam-jam yang telah melewati, kita tidak tahu apa yang akan Allah lakukan terhadap kita. Yang telah kita lewatkan dari tanggal 1 Muharram tahun kemarin sampai saat ini, kita tidak tahu di catatan amal kita ini apa yang telah dicatat oleh para malaikat yang mencatat dulu kita. Apakah mereka mencatat amal kebaikan kita, ataukah mereka mencatat amal keburukan kita? Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelemah lembutan Allah taala, dengan belas kasihan Allah taala kepada kita. Mudah-mudahan sebelum penutupan tahun dan sebelum laporan amal kebaikan keburukan kita tahun ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menghapus semua kesalahan kita, menghapus semua kekurangan kita di amal catatan baik kita, dan mengisinya dengan kebaikan. Mudah-mudahan setiap kita hadir seperti malam hari ini, kita dicatat sebagai ahli Quran, sebagai ahli salawat, sebagai ahli zikir, sebagai ahli talibul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Di dalam catatan amal kebaikan kita, tatkala kita besok berjumpa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita bangga, mudah-mudahan kita bahagia dengan buku yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan kita terima dengan tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tidak tahu di tahun yang akan depan ini apakah kita masih bisa menghirup udara, apakah kita masih bisa hadir di tempat seperti ini. Kita tidak ada yang tahu. Akan tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun depan kita masih hidup dalam keadaan lebih baik, mudah-mudahan tahun depan kita dalam keadaan lebih mulia, mudah-mudahan tahun depan kita imannya bertambah, takwa kita bertambah, dan mudah-mudahan tahun yang akan datang ini menjadi sebaik-baik tahun untuk kita, untuk anak istri kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan sebagai tahun terbaik untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tahun depan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar untuk kita semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semua kesusahan, dari semua fitnah, dari semua ujian yang ada di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Dengan fitnah yang datang dari orang-orang zalim, yang datang dari orang-orang kafir yang akan menghancurkan umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tahun depan ini kita dimuliakan, dijaga oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita kepingin mendapatkan kemuliaan, kalau kita kepingin mendapatkan ampunan, penghapus, pelebur dosa-dosa kita dikasih cara oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama akhir yawm dzul hijjah wa awal yawm min Muharram ja'alahu Allahu lahu kafaratan 50 sana. Barang siapa mau berpuasa pada akhir bulan Dzulhijjah, besok tanggal 29 akhir dari bulan Dzulhijjah, dan berpuasa sampai dengan 1 Muharram, kata Nabi Muhammad SAW, Allah akan menjadikan 2 hari ini yang kita berpuasa akhir tahun dan awal tahun
menjadi pelebur dari dosa-dosa kita selama 50 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin, kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih anugerah, dikasih kemuliaan sebegitu banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan sia-siakan. Jangan kita buang kesempatan ini untuk melebur dosa kita 50 tahun. Di catatan kita mudah-mudahan semuanya kesalahan dosa kita diampuni oleh Allah taala, dihapus dan diganti dengan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga beliau mengatakan lagi, Shaumi yawmin minal muharram bisawmin salasin ayyam. Dan berpuasa pada bulan Muharram 1 hari, pahalanya seperti berpuasa 30 hari. Disebutkan di kitab Kanzus Nurun wa Najah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dimuliakan oleh Allah taala lewat lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah beliau kita dimuliakan, dikasih hadiah, dikasih kesempatan untuk menebus kesalahan kita, dikasih kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita sebelum amal catatan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap tahunnya. Setiap harinya ada, setiap minggunya ada, setiap bulannya ada, dan setiap tahunnya ada. Mudah-mudahan tahun ini amal catatan kita ditutup dengan kebaikan. Mudah-mudahan amal kebaikan kita ini diisi dengan miskul khitam, dengan catatan yang baik. Mudah-mudahan semuanya hadir di akhir hari besok, akhir tahun, mudah-mudahan tergolong tercatat sebagai orang yang selalu menghadiri majelis zikir, selalu yang hadir dicatat sebagai ahli zikir, dicatat yang orang yang selalu hadir ahli salawat, dan dicatat sebagai orang-orang yang selalu mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ingatkan lagi kepada diri kita, kepada teman-teman kita yang hadir pada malam hari ini yang masih memiliki orang tua. Sebelum perginya tahun 1443, kita ingatkan supaya kita harus berubah, supaya kita tahun depan kita kepada orang tua kita harus berbakti, tambah berbakti, dan tambah beradab, dan tambah berakhlak pada mereka, orang tua kita. Dan mudah-mudahan kita tahun depan menjadi orang yang sebagai anak di depan orang tua kita tidak pernah mengeraskan suara. Di depan orang tua kita, mudah-mudahan kita dijadikan tahun yang depan yang mulia ini, mudah-mudahan dijadikan anak yang membanggakan, dijadikan anak yang menyenangkan hati orang tua. Tatkala orang tua melihat kita, mudah-mudahan mereka senang dan melihat kita dengan kelakuan kita, dengan akhlak kita, dengan adab kita, dengan amal kita, dan dengan ketaatan kita kepada mereka. Dan mudah-mudahan tahun depan kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang taat, menjadi anak yang tidak pernah menolak permintaan orang tua kita, baik ayah kita atau ibu kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena kemuliaan, semua kemuliaan adalah taat kepada orang tua, taat kepada Nabi, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya hadir pada malam hari ini. Allah rubah yang tadi ahli maksiat menjadi ahli taat, yang tadi malas-malasan dalam ketaatan menjadi semangat dalam ketaatan, yang tadinya miskin Allah cukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya ahli dosa mudah-mudahan menjadi ahli yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya durhaka kepada orang tua mudah-mudahan menjadi anak yang taat kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Karena ketaatan kita kepada orang tua menjadikan kemuliaan kita. Ketaatan kita kepada orang tua menjadikan kita sebab mulia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada orang tua dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita sering sebutkan, Sayyidina Uwais Al-Qarni dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena taatnya beliau kepada ibunya. Kemudian ketaatan kita kepada orang tua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti seorang anak yang dilahirkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang dimiliki orang yang saleh, memiliki orang tua yang saleh, memiliki ibu yang salehah, dia menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang taat kepada ibunya, yang tercatat, bahkan dicatat ceritanya di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam awal surat Al-Baqarah yang begitu sangat panjang, yang mungkin kita sering mendengarnya, mungkin kita pernah membicarakannya, akan tapi kita ulangi lagi supaya ingatan kita bertambah, supaya hati kita semakin menancapkan iman di hati kita. Yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, yang mana sangat di surat Al-Baqarah, salah satu asbabun nuzul adalah karena Nabi Musa alaihissalam dan bersama umatnya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari sapi untuk mengetahui di dalam kaum Nabi Musa ada pembunuhan, supaya tahu siapa yang membunuh, siapa yang sebenarnya bersalah. Dengan singkat cerita,
Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan umatnya Nabi Musa untuk mencari sapi. Sebenarnya andaikan saja mereka umat Nabi Musa alaihissalam tidak bandel, tidak rewel, tidak suka banyak bertanya kepada Nabi Musa, mereka akan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari sapi sesembarang sapi. Akan tapi karena mereka rengkel, sering banyak bertanya kepada Nabi Musa, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan beban kepada mereka mencari sapi yang sangat langka, mencari sapi yang sangat mahal. Dan ternyata sapi yang ini hanya dimiliki oleh anak yang saleh, oleh anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang berbakti kepada ayahnya, yang berbakti kepada ibunya. Hanya ini yang didapat oleh mereka kaum Nabi Musa. Hanya ada satu sapi pada zaman itu yang ada. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Dan mereka harus mendapatkannya dengan harga yang sangat mahal. Anak ini dididik oleh ibunya, yang diwasiati oleh suaminya bahwasanya suaminya atau ayah anak soleh ini meninggalkan warisan yaitu seekor anak sapi yang masih kecil. Kemudian anak sapi ini oleh orang tuanya dilepaskan di hutan, dan orang tua ini, ayahnya sebelum meninggal mengatakan munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya titipkan sapi ini untuk anakku, jagalah sapiku ini ya Allah. Kemudian Allah menjaga sapinya, kemudian lari ke hutan. Setiap melihat orang, sapi ini akan bersembunyi dan orang tidak bisa mencarinya. Sampai suatu ketika ibunya mengatakan, anaknya sudah besar, wahai anak, dulu ayahmu meninggalkan warisan sapi tapi ditinggalkan di hutan, carilah sapi tersebut. Carilah sapi itu dengan engkau bertawasul kepada Nabi Ibrahim, dengan engkau bertawasul kepada Nabi Ya'qub. Tatkala ada bertawasul, datanglah sapi. Kemudian dirawatkan sapi ini, kemudian semakin hari semakin besar, dan keadaan mereka anak dan ibu yang mulia ini, anak yang soleh ini, yang taat kepada ibunya ini, keadaan kehidupan mereka semakin susah. Akhirnya sang ibu memutuskan, wahai anakku, jualah sapi ini untuk membeli makanan untuk kita. Akan tapi saya syaratkan kepadamu, wahai anakku, jualah sapi ini dengan harga 3 juta. Tidak boleh lebih dari itu. Misalkan ada orang yang menawar lebih dari 3 juta, kamu harus izin kepadaku. Sang anak yang taat kepada ibunya mengatakan, sami'na wa ata'na wa ibu. Baik, saya lakukan wahai ibu. Ini adalah wujud bukti anak yang soleh akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada di antara kita, tatkala ibu kita atau ayah kita memerintahkan kita langsung mengatakan marhaba, siap wahai ibu, seperti kita diperintahkan oleh orang-orang yang kita muliakan, oleh orang-orang yang kita takuti di sekolah atau di suatu perusahaan. Kalau kita diperintah, kita akan mendapatkan hukuman. Apakah seperti itu? Tatkala kita diperintah oleh ibu kita, oleh ayah kita bisa menilai diri kita pribadi masing-masing. Anak soleh ini mengatakan sami'na wa ata'na ya ummi, marhaba, saya siap, marhaba ibu. Kemudian sang anak ini membawa sapinya ke pasar, dan di pasar Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menguji anak ini. Kemudian sang malaikat mengatakan, wahai fulan, ini sapi kamu. Benar wahai Tuhan, saya beli sapi kamu dengan harga 6 juta. Sang anak mengatakan, tidak ya Tuhan, ibu saya menyuruh saya untuk menjual sapi ini 3 juta. Kalau lebih dari 3 juta, saya harus lapor kepada ibu saya. Misalkan kejadian ini terjadi pada diri kita, apa yang kita lakukan? Kita menjual sapi atau kambing misalkan, dan ibu menyuruh untuk harga 3 juta. Di pasar ada yang menawar 6 juta. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kita jual 6 juta, 3 juta masuk kantong kita, 3 juta kita kasih ke umi kita, ke ibu kita. Mungkin seperti itu yang akan kita lakukan. Tapi sang anak ini yang saleh, yang taat kepada ibunya, dan tidak mau mengambil keuntungan dunia demi keuntungan dunia dengan melanggar perintah ibunya. Dia memilih perintah ibunya nomor 1. Perintah ibunya ada di antara dua matanya, sangat dijunjung. Tidak mau mencari keuntungan dunia dengan mengkhianati ibunya. Akhirnya sang anak pulang kepada ibunya mengatakan, wahai ibu, di pasar ada yang menawar 6 juta. Bagaimana ibu? Yang sudah jual 6 juta saja. Kalau lebih dari 6 juta, kamu harus pulang, izin kepadaku. Sami'na wa ata'na, marhaba wahai ibu. Kemudian saat pulang, pergi lagi ke pasar. Dan di pasar datang lagi malaikat perintah Allah untuk menguji anak ini. Wahai fulan, sapimu tak beli 10 juta boleh? Anak bingung. Tadi ada datang 6 juta, sekarang orangnya pergi, datang orang baru lagi
menawar 10 juta. Bingung, maaf tuan, ibu saya hanya menyuruh saya untuk menjual sapi ini 6 juta, tidak boleh lebih, kalau lebih saya harus izin dulu. Ya sudah, izin dulu. Masa anak kurang lagi, wah ibu, di pasar ada yang nawar lagi 10 juta, bagaimana ibu? Sang ibu yang seorang yang salehah, yang takwa kepada Allah, memiliki ainul basirah, pandangan hati, dia mengatakan, wahai anakku, katakan kepada malaikat. Dia tahu bahwa saya datang ke malaikat. Katakan kepada malaikat, apakah sapi ini harus dijual, apakah tidak? Kemudian sang anak marhaban, kembali ke pasar, mengatakan, bagaimana? Wahai tuan, ibu saya mengatakan, ini sapi ini dijual apa tidak? Ibu mengatakan, ini malaikat. Oh ya, oke, baiklah. Kalau udah tahu sudah, ini sapi, simpan saja. Nanti akan datang umat Nabi Musa, datang dengan harga yang sekian-sekian banyak, baru kau jual. Akhirnya sang anak kembali ke rumah, sapinya kembali, dan beberapa hari berikutnya datang utusan dari Nabi Musa untuk mencari sapi yang hanya ada di dunia ini satu, milik anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian dihargai berapa? Dihargai dengan apa? Kulit onta digelar, diisi dengan emas. Berapa harganya? Yang tadinya 3 juta berubah menjadi 6 juta, berubah jadi 1 juta, sekarang jadi miliaran. Karena apa? Orang yang saleh taat kepada ibu, kepada orang tua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita terhadap orang tua kita? Apakah kita kepingin dimuliakan oleh Allah Taala? Apakah kita kepingin dikumpulkan bersama para nabi dan rasul? Kalau kepingin dimuliakan oleh Allah, kalau kita kepingin dikumpulkan bersama nabi dan rasul, salah satu jalannya adalah kita taat kepada orang tua kita. Karena taat kita kepada orang tua itu nyambung dengan taat kepada Allah dan Rasul. Allah wa Rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul, dan taatilah kepada orang tua kalian ini. Makanya apa? Kita mencari kemuliaan. Kalau misal kita masih alhamdulillah dimuliakan Allah Ta'ala, masih memiliki orang tua, ayah kita masih hidup, ibu kita masih hidup, itulah ladang kebaikan kita. Itu adalah ladang pahala kita, masih wujud, masih ada di depan kita. Itu adalah pintu surga kita. Itu adalah kunci surga kita, orang tua kita ini. Kalau masih hidup, carilah itu. Kata Nabi Muhammad SAW, suatu ketika tatkala beliau mau berjihad fisabilillah, mau memerangi orang kafir, mau menyebarkan agama Islam, ada salah satu sahabat datang kepada Nabi, izin kepengen ikut jihad bersama Nabi. Ya Rasulullah, saya ingin berjihad kepadamu. Pahala jihad fisabilillah, kalau jihad kemudian dia kembali meninggal gugur menjadi syuhada, maka derajatnya di bawah para nabi, rasul, ulama, di bawahnya. Sangat mulia para syuhada. Dan orang-orang syuhada yang meninggal syahid fisabilillah, mereka besok hari kiamat akan dikasih kemuliaan, kekuasaan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada orang yang dia kehendaki. Makanya sahabat ini datang kepada Nabi, ya Nabi, saya kepingin ikut jihad bersamamu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah kau masih memiliki orang tua? Ya Rasulullah, saya masih memiliki ibu di rumah yang sudah tua. Kau jihadnya di rumahmu, mentaati, melayani ibumu. Kata Nabi Muhammad SAW, kita tidak usah jauh-jauh. Kalau kita ingin mendapatkan surga, kalau kita mencari pintu surga, kita mencari kunci surga, di rumah masih ada orang tua kita, baik ayah kita atau ibu kita atau salah satu di antara mereka, itulah surga kita. Itulah jihad kita di hadapan mereka. Kita dianjurkan untuk menghinakan diri di hadapan orang tua. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, andaikan saja ibu atau ayah saya membawaku ke pasar, kemudian saya dijual, atau yang perkataan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kalau tidak salah, dijual, dijadikan budak, maka saya akan ridho, saya akan rela, saya akan siap, saya tidak akan marah, karena saya di hadapan ibu orang tua saya adalah seperti budak yang akan di apapun saya rela, saya ridho. Itulah orang-orang mulia. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menjadi orang kutbil, salah satu kutub, yang salah satu ulama, salah satu salihin yang cintanya kepada Nabi Muhammad SAW sangatlah luar biasa. Karena taatan, salah satu adalah ketaatan kepada ayahnya, ketaatan kepada ibunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Masya Allah, kalau kita kepengen mendapatkan kedudukan kita bersama para nabi dan mursalin, para nabi dan rasul, besok hari kiamat juga salah satunya kita apa? Dengan taatan kita kepada ayah dan ibu kita. Kalau kita mau taat pada ayah kita, taat kepada ibu kita, ridho dan mereka meridhoi kita,
Tatkala mereka tutup mata mengatakan, ya anakku saya ridho kepadamu, ya Allah saksikanlah bahwa saya ridho kepada anakku, itu adalah sungguh perkataan yang paling kita tunggu-tunggu. Itu adalah perkataan pintu atau kunci surganya dari mereka orang tua kita, ibu kita, ayah kita. Apalagi tatkala orang tua kita sudah umurnya bertambah tua, bertambah umur, maka kita harus jihadnya tambahkan untuk bersabar kepada mereka. Tidak boleh menyinggung mereka apalagi, atau bahkan tidak boleh berkata keras di hadapan mereka. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Al-Imam Ali Zainal Abidin tatkala duduk di hadapan ayahnya atau ibunya, beliau tidak mau bergerak yang menjadikan orang tuanya itu kaget. Bahkan tatkala ada lalat ataupun nyamuk mencerok di mukanya, Al-Imam Ali Zainal Abidin tidak mau bergerak. Karena apa? Takziman kepada orang tua mereka, takziman kepada ayah beliau, takziman kepada ibunya. Itulah orang-orang mulia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan pergantian tahun ini Allah juga merubah keadaan kita. Allah adalah zat yang merubah-rubah keadaan. Allah dengan sangat mudah Allah akan merubah orang yang ahli maksiat, Allah rubah menjadi ahli taat. Itu sangat mudah bagi Allah. Yang Allah juga sangat mudah merubah orang yang tadinya durhaka kepada orang tua menjadi orang taat kepada orang tua. Mudah-mudahan kita semuanya pada malam ini dirubah keadaan kita. Allahumma ya muhawwil ahwal hawil halana wal muslimin ila ahsanil hal fi haulik wa quwwatika aziz ya muta'al. Kemudian kita sebelum kita tutup pertemuan pada malam ini, kita sedikit menyebutkan amalan-amalan orang-orang mulia, amalan-amal orang saleh tatkala pergantian tahun. Beda halnya dengan orang-orang ahli maksiat, beda halnya dengan orang-orang yang tidak pernah sujud pada Allah, beda halnya dengan orang-orang yang jauh dari Allah. Pergantian tahun mereka hanya bermaksiat kepada Allah, mereka bermabuk-mabukan atau mereka berbuat yang waliyadzubillah ta'ala dzalik. Akan tapi orang-orang mulia, orang-orang saleh mengajari kita, ini tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah adalah tahun baru kita umat Islam. Tahun baru Hijriah adalah tahun barunya Nabi Muhammad SAW. Diisi dengan apa? Dengan ketaatan. Dianjurkan oleh orang-orang saleh, nanti tatkala datang akhir tahun, kita dianjurkan untuk membaca doa akhir tahun sebelum datangnya maghrib. Barang siapa membaca doa akhir tahun 3 kali, maka diriwayatkan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan mengatakan, sudah rugi saya, celaka saya. Setahun ini menggoda dia, dengan berkah membaca doa akhir tahun, maka apa? Diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setan mengatakan, sia-sia usaha kita selama setahun ini. Tatkala kita membaca doa akhir tahun, dan tatkala kita mau membaca doa awal tahun, setan mengatakan, aduh capek nih, payah ini, kita tidak bisa menggodanya. Karena apa? Sudah berlindung pada Allah dengan membaca doa awal tahun. Apalagi diisi kalau tatkala awal tahun, kita diisi hari pertama tahun baru ini dengan membaca kita ayat kursi sejumlah 360 kali. Dengan setiap ayat kursi dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu disebutkan adalah hisnul hasin. Itulah benteng yang sangat kuat dari syaitanir rajim, dari setan yang terlaknat. Kalau kita pada hari pertama bulan Muharram, besok tanggal 1 Muharram, kita pertama hari, awal lembar tahun, kita isi dengan zikir membaca surat ayat kursi dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illallah, sampai selesai. Setiap ayat kursi kita baca Bismillah, maka dikatakan itu adalah hisnun hasin minasyaitonir rajim. Itu adalah salah satu benteng yang sangat kuat. Insya Allah tahun itu kita akan dijaga dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian kalau kita mau lagi amal-amal yang lain, kita bisa berpuasa akhir tahun, kemudian kita puasa awal tahun, dan juga kita jangan lupa nanti ada tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Yang hari Asyura adalah salah satu hari yang sangat luar biasa, mustajab dakwah. Kita dianjurkan amal-amal orang soleh yang wabil khusus adalah menyantuni anak yatim, memberikan mereka santunan dan membahagiakan mereka. Dan juga kita dianjurkan untuk tausiahul iyal, untuk menyenangkan keluarga kita dengan menambah jajan untuk mereka. Barang siapa pada bulan fadilahnya kita memberikan kelonggaran kepada anak istri kita, maka akan Allah longgarkan tahun itu. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang mau mendengarkan nasihat, dan mudah-mudahan
dijadikan orang yang mau mengamalkan apa yang kita dengar, apa yang kita pahami. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair lil khair wa ainum alaih wa fiqna lil khair wa inna alaihi. Ya Allah, tutuplah tahun ini dengan kebaikan dan bukalah tahun depan juga dengan kebaikan. Jagalah kami, jagalah istri kami, jagalah anak-anak kami, jagalah kedua orang tua kami, muliakanlah kedua orang tua kami seperti Engkau memuliakan orang-orang yang mulia, orang-orang soleh, dan jagalah saudara-saudara kami dan umat Nabi Muhammad SAW, dan diberilah kelonggaran, berilah jalan keluar untuk umat Nabi Muhammad SAW dari semua kesusahan. Angkatlah semua fitnah yang sedang melanda umat Nabi Muhammad SAW. Jagalah umat Nabi Muhammad, hancurkanlah orang-orang yang menghancurkan umat Nabi Muhammad SAW, dari orang Yahudi, dari orang mulhidin, dari orang kafir. Amin amin ya rabbal alamin. Hada minni